Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, merenungkan firman-Nya, dan menaikkan doa-doa syafaat kita, khususnya bagi bangsa dan negara kita, Indonesia. Kita akan mengawali, mendasari renungan firman Tuhan pada saat ini di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan yang memberi kesempatan, memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang sering tidak bisa melakukan apa-apa karena selalu berkata, tidak bisa. Aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Dan seringkali perkataan tidak bisa itu didasari atas kekuatannya sendiri, didasari atas kemampuannya sendiri, sehingga dibandingkan dengan masalah, persoalan, tantangan yang ada di hadapannya, merasa lebih besar, lebih kuat, lebih luar biasa dibandingkan dengan kekuatan yang ada pada dirinya. Maka seringkali menganggap bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak kuat, saya tidak sanggup. Nah, ketika berkata tidak bisa, maka kita tidak bisa menjalankan, menyikapi segala sesuatu itu dengan baik dan dengan benar. Kita sudah menyerah sebelum berusaha. Kalau di dalam olahraga, kita sudah kalah sebelum bertanding. Nah, kalau kita tidak pernah memiliki kemampuan, merasa tidak memiliki kebisaan, pasti membuat kita tidak pernah berusaha. Nah, kalau tidak berusaha, maka tidak akan pernah bisa berhasil untuk menghadapi segala sesuatu. Ini menjadi pribadi-pribadi yang selalu kalah, menjadi pribadi-pribadi yang selalu gagal, menjadi pribadi-pribadi yang selalu tidak berhasil ya di dalam segala sesuatu. Tetapi sebaliknya, banyak orang-orang yang berhasil di dalam menghadapi kehidupan ini karena selalu mengatakan, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Bukan karena kesombongan, tetapi karena keyakinannya, karena imannya, karena kepercayaannya
bahwa ada satu pribadi yang memampukan, memberikan kekuatan, memberikan kebisaan, sehingga mengatakan bahwa aku pasti bisa. Karena Tuhan yang memberi kekuatan. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku bisa, aku sanggup, aku mampu, bukan karena kuat mampuku, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah merupakan satu perkataan iman. Rasul Paulus, seorang yang berhasil dalam pelayanannya karena senantiasa memperkatakan perkataan iman ini. Memperkatakan perkataan iman. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus bisa dihadapi, bisa dilalui karena ada satu pribadi yang senantiasa memberikan kekuatan kepada dia. Ini adalah satu hal yang sangat perlu di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan ketika harus menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Aku pasti bisa karena Tuhan memberikan kekuatan kepadaku. Kita perlu memperkatakan perkataan iman ini. Daud juga demikian, berhasil dalam menjalankan tugas kepercayaan dari Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. Daud juga senantiasa mengatakan perkataan iman di dalam setiap menghadapi tantangan-tantangan di dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Perkataan iman, salah satunya kita bisa melihat, membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Itu adalah satu perkataan iman yang dikatakan oleh Daud ketika menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupannya. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, membawa aku ke air yang tenang. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menjadi penghibur bagiku. Sekalipun aku berjalan di lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Dan seterusnya. Ini adalah perkataan iman yang dikatakan oleh Daud. Dia sangat percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Sebagaimana Daud menjadi gembala kambing domba yang dipercayakan oleh ayahnya kepadanya. Bagaimana Daud memperlakukan domba-dombanya. Demikianlah juga dia percaya bahwa Tuhan juga memperlakukan Daud sebagai gembalanya. Dan itu sungguh sangat terbukti bahwa Tuhan memang gembala yang agung, yang memelihara domba-dombanya,
yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, yang selalu menjaga domba-dombanya, yang selalu membela domba-dombanya ketika harus menghadapi berbagai-bagai bahaya di dalam hidupnya dan seterusnya dan seterusnya. Yosua dan Kaleb ketika bersama-sama dengan pengintai-pengintai yang lain sebelum memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yosua dan Kaleb selalu memperkatakan perkataan iman, sementara pengintai-pengintai yang lain mereka merasa kita tidak akan mungkin bisa masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun memang tanah perjanjian itu adalah tanah yang subur, tanah yang berlimpah dengan hasil buminya, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Tetapi orang-orang yang di sana, orang-orang yang besar, kuat, raksasa-raksasa, kubunya kuat-kuat. Kita ini hanya sebagai belalang, seperti belalang, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Dia mengatakan perkataan-perkataan iman. Kita tidak perlu takut. Memang mereka raksasa-raksasa, mereka kuat-kuat. Tetapi jikalau Tuhan berkenan kepada kita semua, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dan Tuhan yang menyertai kita lebih kuat, lebih besar daripada mereka semua. Sehingga ketika yang lain bersungut-sungut, yang lain mengeluh, yang lain putus asa, yang lain menyerah, tetapi Yosua dan Kaleb tetap memiliki iman, percaya bahwa seperti apa yang dijanjikan kita akan bisa merebut tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan dan menikmati tanah perjanjian itu. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ketika perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di daerah itu. Kemudian wanita ini berkata pada dirinya sendiri, asal kujamah jumbai jubahnya, pasti aku sembuh. Asal kujamah jumbai jubahnya, pasti aku sembuh. Dia tidak berkata, mudah-mudahan nanti saya bisa menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkenan, biar nanti saya disembuhkan. Tidak. Tapi dia yakin betul, asal kujamah jumbai jubah Tuhan Yesus, pasti aku sembuh. Ini adalah perkataan iman yang dimiliki oleh perempuan yang sakit pendarahan sudah 12 tahun ini. Secara kekuatan dia tidak memiliki kekuatan, sudah sangat lemah. Tapi dia memiliki iman yang kuat. Asal kujamah jumbai jubah Tuhan Yesus, pasti aku sembuh. Seorang perwira yang banyak sakit, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, katakan sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Ini adalah perkataan iman, percaya yakin betul kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti bisa menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Tuhan pasti menyatakan kasih kuasa-Nya sehingga mujizat terjadi. Tuhan pasti memberi jalan keluar yang terbaik untuk bisa mengurai segala masalah persoalan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
dengan memperkatakan perkataan iman. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka dengan perkataan iman ini akan bisa membangkitkan pikiran yang positif. Pikiran yang positif akan membangkitkan semangat, membangkitkan sukacita, tidak menyerah, tidak mengeluh, dan semangat itu akan menimbulkan kekuatan untuk bisa tetap bertahan dan bisa mencapai seperti apa yang diimaninya. Perempuan yang sakit pendarahan tadi, ketika dia percaya bahwa asal ku jamah jumbe jubahnya, pasti aku akan sembuh. Ada kuasa perkataan karena imannya, maka terjadilah seperti apa yang dikatakan. Ketika Yosua dan Kaleb memperkatakan bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita pasti bisa menundukkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Kita pasti bisa merobohkan benteng-benteng yang menghalangi kita untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Ada semangat, ada kemauan, ada kesungguhan, ada sukacita untuk bisa meraih seperti apa yang dipikirkannya. Ada langkah-langkah yang nyata untuk bisa menjalani setiap apa yang sudah dijanjikan Tuhan, setiap apa yang direncanakan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan iman ini harus, saya katakan, harus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita dan keluar dari mulut lidah kita di dalam menghadapi tantangan, masalah, persoalan yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jangan kita berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku tidak kuat, dan lain sebagainya. Tetapi perkatakan perkataan iman, sebab di dalamnya ada kuasa di dalam perkataan itu. Sehingga setiap apa yang Tuhan janjikan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita, tetapi Tuhan yang senantiasa Immanuel. Bukan saja Immanuel, tetapi juga Ebenezer yang senantiasa menyatakan pertolongan demi pertolongannya kepada kita semua. Maka katakan perkataan iman ini sehingga mendatangkan, membangkitkan pikiran yang positif, mendatangkan semangat yang menyala-nyala dan membuat kita menjadi kuat untuk menghadapinya. Kemudian perkataan iman itu juga akan membuat kita tekun.
di dalam memperjuangkan apa yang kita sedang hadapi. Paulus menjadi orang yang tekun dalam perjuangannya karena terpacu untuk bisa mencapai apa yang dikatakannya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sehingga dengan perkataan iman ini Rasul Paulus mampu untuk bertekun di dalam memperjuangkan segala apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sekalipun harus menghadapi berbagai-bagai tantangan, tapi Rasul Paulus tetap bertekun untuk berjuang. Rasul Paulus tidak pernah menyerah. Tantangan yang dihadapi Rasul Paulus sungguh sangat luar biasa. Kalau kita membaca di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-23. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Kita bisa perhatikan bagaimana perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, penderitaan bahkan, aniaya bahkan dialami oleh Rasul Paulus. Tetapi di atas semuanya itu, karena Rasul Paulus memiliki satu perkataan iman dalam segala perkara, dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepadaku. Secara manusia dalam keadaan yang seperti itu bisa-bisa sudah menyerah. Tidak perlu Tuhan-Tuhanan lah, tidak perlu pelayanan-pelayanan lah. Ya. Yang penting bisa-bisa seperti itu. Tapi Rasul Paulus tidak. Dia tetap tekun berjuang untuk menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tidak peduli dengan begitu banyak tantangan yang harus dihadapinya. Dia percaya bahwa Tuhan adalah kekuatannya, memampukan dia untuk tetap terus berjuang sampai pada akhir hidupnya. Puji Tuhan.
kita bisa belajar juga dari Yusuf. Bagaimana Yusuf untuk bisa meraih mimpinya. Saya percaya sekalipun di dalam Alkitab tidak ditemukan seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tapi kita bisa melihat bagaimana perjuangan Yusuf untuk bisa mencapai mimpinya. Dia tidak pernah menyerah, dia tidak pernah berkeluh kesah, tetapi dia menyerahkan semua kepada Tuhan karena dia percaya apa yang sudah Tuhan rencanakan di dalam hidupnya pasti akan digenapi oleh Tuhan. Dan itu terjadi. Dia tetap memperjuangkan. Dia tetap tekun menghadapi segala tantangan penderitaan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita jangan pernah menyerah. Kita jangan pernah putus asa. Kita jangan pernah berkata, aku tidak bisa. Sehingga membuat kita tidak melakukan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Ketika kita sudah berkata tidak bisa. Tapi berkatalah, ya perkatakanlah perkataan iman ini. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Memang kekuatan kita tidak seberapa, kemampuan kita terbatas, tapi ada satu pribadi yang senantiasa ada bagi kita, yaitu Tuhan yang menjadi penolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita harus percaya bahwa oleh karena Tuhan, maka kita akan bisa menghadapi semuanya. Kita mampu menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan. Kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi menyerah. Oleh sebab itu marilah kita senantiasa mengucapkan perkataan iman ini. Ya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, agar supaya kita bisa mencapai satu keberhasilan, agar supaya kita bisa mencapai satu kemenangan, agar supaya kita bisa tetap tekun dalam perjuangan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita ketahui bersama, bukan saja virus itu mendatangkan penyakit, tetapi juga dampak dari virus itu sungguh sangat luar biasa. Tetapi ketika kita percaya dengan yakin bahwa ada kekuatan yang menolong kepada kita, maka kita tetap bisa bertahan, bahkan kita bisa menghadapi semuanya, menyelesaikan semuanya, bahkan kita boleh tampil sebagai pemenang-pemenangnya. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Ya. Kalau begitu banyak orang yang terpapar karena virus corona ini, kita percaya oleh karena pertolongan Tuhan, tapi juga karena kita menjaga protokol kesehatan, kita sangat percaya kita tetap akan sehat. Ya, kita tetap akan kuat. Kita tidak akan terpapar oleh virus karena Tuhan, dan oleh karena kita mau disiplin mentaati setiap aturan-aturan yang ada.
Dalam usaha pekerjaan banyak yang terimbas oleh karena virus corona ini. Tapi kita sangat percaya ada kekuatan yang daripada Tuhan untuk membuat kita tidak menjadi gagal di dalam segala usaha dan pekerjaan. Tapi Tuhan memberikan terobosan-terobosan sehingga kita tetap bisa eksis di dalam usaha pekerjaan kita. Di dalam pelayanan kita tidak akan pernah gagal oleh karena ada kekuatan yang menopang kita ketika kita memperkatakan perkataan iman percaya kita kepada Tuhan. Demikian juga bangsa dan negara kita Indonesia. Kita tetap terus berdoa. Ya. Kita ambil bagian di dalam menghadapi virus corona ini. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Kalau sampai hari ini ya, belum ada hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan, kita tetap terus berdoa. Kita sangat percaya. Oleh karena kekuatan yang daripada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, Tuhan akan menyatakan kepeduliannya, Tuhan akan melawat bangsa negara kita ini sehingga akan bukan saja virus corona bisa diselesaikan, tapi juga dampak dari virus corona ini akan bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Semua bisa dipulihkan oleh karena Tuhan. Kita percaya oleh karena Tuhan, Tuhan bisa memulihkan segala sesuatunya. Kalau bangsa-bangsa lain sekarang ini mengalami resesi, kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti bisa mempertahankan bangsa negara ini sehingga tidak terjadi resesi. Nah, inilah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan bagikan bagi kita semua. Biar kita tetap memiliki perkataan iman, ya, sehingga kita tetap terus percaya bahwa oleh karena Tuhanlah, Tuhan akan menyatakan segala perkara-perkara yang besar bagi setiap kehidupan kita, bagi setiap gereja kita, tapi juga bagi bangsa dan negara kita Indonesia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.